Di bumi Hulundalo, jauh dari tanah leluhur, terlukis tradisi suci nan agung yang tetap tumbuh dalam jiwa masyarakat Hindu Bali perantauan. Di antara wangi dupa yang mengepul dan lantunan doa, tercipta ritual pembebasan Atma, sebuah prosesi spiritual untuk menghantarkan jiwa menuju kesempurnaan. Kematian bukan akhir, melainkan jembatan menuju hidup yang kekal. Persiapan sudah hampir rampung. Ritual yang dinantikan tinggal menunggu pagi. Suara pentungan kayu mulai dibunyikan. Penanda masyarakat mulai berkumpul memasuki gerbang Balai Banjar. Di Gorontalo, komunitas Hindu Bali tumbuh berdampingan bersama masyarakat setempat. Mereka membentuk komunitas adat yang kuat sehingga tradisi dan ritualnya tetap hidup. Sebuah ritual pembuka jalan agar arwah yang akan diaben diberi kelapangan menuju tempat pembakaran suci. Inilah awal perjalanan menuju alam baka. Kami di Gorontalo ini untuk pertama kali khususnya di desa kami ini pelaksanaan ngaben ini dipersiapkan dari 1 bulan lebih. Karena apa? Satu, kami pengalaman belum punya. Kedua, hal-hal yang memang untuk ngaben ini karena istilahnya ngaben ini bahasa ngaben ini luar biasa akan pelaksanaannya. Jadi kami mempersiapkan hampir 1 bulan lebih dari awal rapat sampai dengan di hari H. Kebetulan kami di Banu Roja itu dengan tema ngaben masal dan metatah di desa Banu Roja ini kami dari peserta itu ada yang dari Sulawesi Tengah, di Kecamatan Ranaya hampir semua desa ada. Jadi berjumlah 18 orang. Desa Malibari Murni ada 4, Tirto Asri ada 1 orang, di Sidurukun ada 3, Sulawesi Tengah ada 3. Otomatis karena mereka ikut berkecimpung di desa adat, keterlibatannya sangat ada, sangat besar karena apa? Ingin menyukseskan kegiatan yang ada di Banu Roja. Keterlibatannya sangat luar biasa dari mereka. Anggota keluarga berkumpul, sesajen mulai disiapkan, bersama-sama memandikan simbol tubuh para leluhur. Mereka menghiasinya dan membalutnya menggunakan kain putih suci dengan penuh hormat. Lambang penghormatan dan pengantar terakhir bagi Atma yang akan dilepaskan. Di balik kesunyian, terselip cinta yang begitu dalam. Ini adalah momen yang sangat emosional. Proses ngaben itu adalah mengembalikan unsur-unsur panca mahabhuta yang terdapat dalam tubuh manusia. Ya, dengan adanya pengembalian unsur tersebut, maka roh atau atman itu sudah tidak memiliki lagi ikatan-ikatan keduniawian. Dengan demikian, dengan terleburnya atau sudah menjadi abunya seluruh organ tubuh yang termasuk dalam panca mahabhuta ini, maka atman untuk menuju alam sunyaloka itu sudah tidak lagi terikat dengan unsur-unsur keduniawian.
menjelang malam, prosesi Narpane pun dimulai. Persembahan demi persembahan dihaturkan oleh anak cucu kepada roh-roh leluhur. Setiap langkah kecil membawa makna, setiap sesajen membawa harapan. Harapan bahwa para leluhur tenang di alam sana. Harapan bahwa cinta mereka tetap menyala dalam kehidupan anak cucu yang ditinggalkan. Saya selaku ketua PHDI desa yang ada sekarang ini, kami tidak mau acara ngaben seperti ini anak-anak kami akan lupa. Karena apa? Ngaben yang sering mungkin kita dengar hanya khusus ada di Bali. Kami menggagas di sini sebagai tonggak sejarah bahwa ngaben itu bisa dilakukan di tanah rantau, yang penting kebersamaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan warga yang ikut melaksanaan ngaben di desa kami. Ada beberapa desa yang ada di Kecamatan Randang. Wangi pagi terasa berbeda. Ada rasa yang harus direlakan. Lepas bersama Sang Hyang Widi. Satu persatu, anggota keluarga mengambil bagian, membawa perlengkapan atma, segala simbol kehidupan duniawi. Mereka berbaris sesuai urutan atma yang akan diaben, menyatu dalam langkah, menyatu dalam duka dan doa. Iya, kami dari keluarga yang pertama mengikuti program ngaben ini kan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, di mana orang tua kita dulu telah berjuang menafkahi kita, makanya kesempatan ini kita membalas budi baik orang tua dengan melaksanakan ngaben agar bisa terlepas dari ikatan keduniawian. Iringan gamelan mengalun mengiringi perjalanan ini. Dalam tradisi Hindu Bali, gamelan bukan sekedar musik. Ia adalah doa yang bersuara, sarana penyucian roh dan penetralisir energi negatif. Dipercaya memiliki kekuatan magis, menenangkan roh yang beranjak dan hati yang ditinggalkan. Proses ngaben ini begitu penting bagi kami umat Hindu. Tentu ada beberapa alasan. Yang pertama, kita landasan filosofisnya. Yang pertama itu adalah Pancasrada, di mana kita memiliki 5 keyakinan dalam umat Hindu. Ya, yang pertama itu percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua adalah percaya adanya Atman. Yang ketiga ada reinkarnasi, baru ada karma pala, dan yang terakhir ada percaya dengan namanya moksa. Landasan yang kedua yaitu adalah pancayatnya. Dalam pancayatnya itu ada satu yang penting, yaitu pitrayatnya, artinya korban suci atau persembahan yang tulus kepada para leluhur atau orang yang sudah meninggal. Nah, yang ketiga ada yang kita kenal dengan landasan yang ketiga itu adalah trirena, 3 hutang. Kita mengenal 3 hutang yang harus kita bayar. Salah satunya adalah pitrarena, yaitu hutang kepada para leluhur. Di dalam Hindu itu memang ada yang namanya proses reinkarnasi. Reinkarnasi itu secara umum diartikan adalah kelahiran berulang-ulang atau kelahiran kembali kalau menurut keyakinan kami. Jadi ngaben itu tidak berarti menghilangkan dosa, tidak. Jadi ketika orang itu memiliki karma kehidupan, maka karma itu akan terbawa di kelahiran yang berikutnya, ya, yang artinya
sebuah hasil tindakan yang tidak habis kita nikmati pada kehidupan ini, maka itu akan kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, proses ngaben ini kita ketahui bahwa ketika orang sudah meninggal atau roh itu sudah tidak dapat lagi untuk berbuat karma atau bertindak lagi. Maka dari itu kita sebagai anak, sebagai saudara, kita wajib membantu proses ritual itu untuk meringankan atau membantu sang roh mencapai alam yang lebih tinggi. Di area pemakaman, anggota keluarga melakukan prosesi berputar sebanyak 3 kali. Sebuah simbol tentang 3 tahap kehidupan: kelahiran, kehidupan, dan kematian. Siklus yang tak pernah benar-benar berakhir. Di bawah cahaya dupa dan mantra pendeta, sawah atau jasad simbolis didoakan dan dibakar. Api menyala bukan untuk menghanguskan, tapi untuk menyucikan, mengantar roh kembali ke asalnya. Dalam ritual ngaben, api dipercaya sebagai pemurni, membebaskan sang jiwa dari ikatan dunia agar dapat menyatu dengan Sang Hyang Widi, menuju moksa, kesempurnaan tertinggi. Di sini kami ngaben yang ada di desa kami di sini ini, kearifan lokalnya mungkin ya kalau kami bandingkan, mungkin kalau bisa dibandingkan dengan daerah lain, daerah Bali khususnya mungkin jauh, karena kami di rantauan. Otomatis apa yang kami bisa lakukan sederhana mungkin, karena ini yadnya ini perkara ini kan ada tingkatan. Mungkin kalau tingkatannya kami sini sederhana dibandingkan di Bali, mungkin kalau tingkatan tidak terlalu berbeda, karena kami ambil yang paling sederhana. Begitupun di Bali, tapi di Bali karena mereka sudah terima dari leluhur mereka, sudah ulang-ulang melaksanakan itu, berarti di Bali tidak mungkin mengambil peningkatan Nuwastub ini, diambil yang tingkatan yang lebih besar, Madio. Dan kami kebetulan di sini baru awal, kami belajar dan tidak mengurangi hikmah daripada ngaben, kami ambil yang paling sederhana. Kalau masalah keterbatasan memang banyak kami hadapi, saya selaku penanggung jawab, banyak tantangan-tantangan. Salah satunya alat sarana pengaben itu jauh dari kata sempurna, karena alat sarana itu kebetulan kami yang ada di Gorontalo ini belum ada toko yang menjual seperti itu, yang adanya di Sulawesi Tengah. Banyak hal-hal yang memang baru pertama ini kami lakukan, hal-hal yang terutama kelengkapan dari sarana ngaben itu. Kami di sini ambil yang disebut dengan wastong lalang, pengaben yang paling sederhana dan tidak akan mengurangi makna dan arti daripada pengabenan itu. Semua sarana kami usahakan, tapi sesederhana mungkin tidak sama dengan daerah lain karena ini baru pertama. Sarana-sarana itu memang dari kendala, tapi dengan berkat kerjasama kami dengan rombong, semua itu bisa diatasi. Api yang menyala
bukan untuk menghapus, tetapi untuk mengantar. Karena bagi mereka yang percaya, cinta pada leluhur tidak pernah padam. Ia terus hidup dalam nyala abadi sebuah pengabdian. Sah dengan tidaknya upakara itu, ya, yang pertama itu ada syaratnya serada. Serada itu artinya yakin bahwa kita segala yang kita lakukan yang berkaitan dengan upakarayatnya itu harus dilandasi dengan keyakinan dalam diri bahwa ini yakin berdasarkan ini kita telah membantu sang roh atau leluhur. Yang kedua itu apa yang kita laksanakan itu harus berdasarkan sastra, terutamanya sastra Weda. Ya, jadi kita tidak mengarang sebuah kegiatan suka-suka gitu ya. Jadi yakinnya ada, baru berdasarkan Wedanya ada, ya, berdasarkan sastra. Baru yang ketiga itu adalah lascarya atau ikhlas. Jadi segala sesuatu pengorbanan yang kita lakukan baik pikiran, perkataan maupun perbuatan yang selama ini kita lakukan itu kita harus ikhlas. Ya. Yang keempat itu ada pelayanan, ya, jadi pelayanan kepada umat seperti apa dan lain sebagainya. Terus ada juga nasmita, artinya tidak pamer. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu murni dalam hati memang memiliki tujuan untuk leluhur, bukan suatu hanya sekedar pamer-pamer atau sekedar foya-foya memperlihatkan kepada orang lain inilah saya dan lain sebagainya. Jadi murni memang tujuannya adalah untuk kegiatan keagamaan. Dari landasan-landasannya bahwa kita ini punya kewajiban terhadap leluhur, membayar hutang kepada leluhur, artinya begini, tanpa leluhur kita pasti tidak ada. Tanpa leluhur pasti kita belum ada sampai dengan sekarang. Maka dari itu kita wajib untuk membayar hutang kehidupan kepada leluhur ini. Terik berganti gelap, suara gemuruh air mulai terdengar. Berjalan bersama, dalam barisan membawa Abu menuju aliran sungai. Ini bukan sekedar perjalanan, tapi wujud cinta terakhir kepada mereka yang telah kembali ke asal. Di tepi sungai, doa kembali dipanjatkan. Air menjadi saksi ketika segala yang fana dikembalikan pada alam. Abu dilebur dalam aliran, melambangkan bersatunya Atma dengan sang sumber kehidupan. Rasa bercampur aduk, sedih harus mengikhlaskan orang tercinta, namun juga bahagia karena telah menjalankan kewajiban suci sebagai simbol penghormatan dan cinta yang tulus. Karena ngaben ini adalah ngaben massal, terdiri dari beberapa orang, ada yang dari sini, dari Sarimurni, Banu Roja, ada yang dari Sulawesi Tengah. Kebersamaan itu yang tentunya kita tidak bisa lupakan, kebersamaan kita dari awal, sudah 1 bulan lebih, kebersamaan itu yang tentunya kita tidak bisa lupakan, yang terkesan bagi saya. Harapan kita, harapan keluarga, mudah-mudahan dengan kegiatan ngaben ini, beliau sudah lepas dari ikatan dunia, karena ini ngaben suatu proses, ini supaya mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan amal. Karena proses ngaben ini adalah beliaunya sudah terlepas dari ikatan dunia. Karena kita sudah melepas orang tua secara ikhlas melalui pengacara ngaben ini, jadi kita sudah tidak punya beban lagi kepada yang roh leluhur, sudah mendapatkan tempat yang layak bagi kita, sudah tidak ada beban lagi. Ngaben ini tentu memakan
waktu yang cukup lama. Selain waktu, tentu tenaga, terus biaya tentunya itu tentu sangat banyak sekali. Ya, kami berharap mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kami dapat melakukan kembali kegiatan-kegiatan ini. Ya, kami berharap juga kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Pohuwato agar kiranya selalu ikut bergabung, ya, berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini suatu yang luar biasa, di mana tanpa harus kita ke Bali, ya, di mana di daerah Bali, walaupun kita berbeda-beda asalnya, ya, tetapi kita diberikan kesempatan dengan semangat yang luar biasa ini dari teman-teman, kita bisa melakukan kegiatan semacam ini. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi bentuk pengabdian tertinggi, membebaskan jiwa untuk kembali ke alam dengan doa yang tak pernah putus. Ngaben di tanah rantau adalah bukti bahwa tradisi suci dapat tetap hidup dan bermakna meski berpijak di bumi yang berbeda. Mereka membuktikan bahwa api Ngaben tak pernah padam. Ia hidup di hati, menyala dalam keyakinan.